Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 105, Permintaan Surou. Haha, dia berhasil membuat terobosan. Wang Yuan segera berdiri, tertawa lebar dan keras. Dia memiliki aura inti emas. Surou tertegun karena dia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Meskipun Jian Wushuang baru saja membuat terobosan, aura inti emas yang tersembunyi di tubuhnya lebih kuat daripada para pejuang di alam inti emas mendalam. Seperti biasa, jika Jian Wushuang tidak menghembuskannya secara aktif, orang biasa tidak dapat merasakannya. Namun, Surou dapat merasakannya karena keadaan khususnya. Oleh karena itu, dia sangat tercengang. Dia hanya berada di alam inti emas awal, jadi bagaimana aura inti emasnya bisa begitu kuat? Meskipun tampak aneh, Surou tidak akan menanyakannya. Setelah jeda sebentar, Jian Wushuang berjalan mendekat. Ayo, kakak ketiga. Minumlah. Wang Yuan segera mengeluarkan anggur yang enak. Jian Wushuang tidak menolak kali ini. Dia langsung mengambil gelas itu, melihatnya, lalu meminumnya. Bagus sekali. Kau tidak hanya mencapai alam inti emas, kau juga melewati gerbang naga tingkat ke-11. Aku yakin tidak akan ada yang berani mencari masalah denganku di seluruh istana naga, karena kau, kata Wang Yuan sambil tertawa terbahak-bahak. Wang Yuan kurang dihormati di istana naga karena kekuatannya yang lemah. Namun sekarang, segalanya akan berubah. Seperti pepatah lama, pohon yang tinggi memberikan keteduhan yang terbaik. Rupanya, Jian Wushuang telah menjadi pohon yang tinggi. Kakak ketiga. Surou hendak mengatakan sesuatu, tapi dia berhenti. Ada apa? Jian Wushuang menatapnya. Maukah kau membantuku? Tanya Surou. Apa yang kamu butuhkan bantuannya? Jian Wushuang bertanya, lalu tersenyum tipis. Mereka seperti keluarga baginya, jadi Jian Wushuang bersikap jujur dan memperlakukan mereka dengan tulus. Meskipun kakak keempat, Surou, adalah seorang wanita yang pendiam dan berwatak pendiam dan lembut, dia tidak akan pernah mundur di saat-saat genting. Surou dan Yang Zexuan telah maju untuk membantu Jian Wushuang ketika ia dipaksa bersaing dengan Sulai. Sebagai keluarga, apa yang mereka lakukan membuat Jian Wushuang merasa bersyukur. Karena itu, dia tidak akan menolak jika mereka meminta bantuan padanya. 2 hari lalu saya menerima berita bahwa teratai air hitam ditemukan di pegunungan tak berujung. Teratai itu akan tumbuh sempurna dalam beberapa hari. Teratai air hitam sangat berguna bagi saya, kata Surou. Teratai air hitam. Jian Wushuang merasa tertarik. Dia juga mendengar bahwa teratai air hitam adalah harta karun alam yang sangat langka. Teratai air hitam tidak hanya dapat digunakan untuk memurnikan pil, tetapi juga memiliki kegunaan yang lebih penting. Teratai air hitam dapat menghasilkan benih teratai air hitam, yang akan menjadi bantuan yang tak terkira saat mencoba memahami esensi tetesan air. Dikatakan bahwa ketika memahami esensi tetesan air, seseorang menyerap benih teratai air hitam, pemahamannya terhadap esensi tetesan air akan meningkat pesat. Pada dinasti Tianzong, banyak prajurit yang mempelajari esensi tetesan air bersedia membayar harga tinggi untuk mendapatkan benih teratai air hitam. Apakah kamu ingin biji teratai air hitam membantumu memahami esensi pedang tetesan air? Tanya Jian Wushuang. Tidak. Aku ingin teratai air hitam sebagai pengganti bijinya, jawab Surou. Apa yang dikatakannya mengejutkan Jian Wushuang. Benih adalah bagian paling berharga dari teratai air hitam. Sedangkan untuk teratai air hitam itu sendiri, sebenarnya tidak berguna. Secara logika, dia harus berusaha keras untuk mendapatkan benih tersebut untuk membantunya memahami esensi tetesan air. Namun, dia lebih peduli pada teratai air hitam. Mengapa? Teratai air hitam sangat berharga di dinasti Tianzong. Banyak prajurit yang bermeditasi pada inti tetesan air sangat ingin mendapatkannya. Jadi, begitu teratai air hitam mekar, banyak ahli akan berjuang untuk mendapatkannya, kata Surou. Kultivasiku telah mencapai alam inti emas mendalam, dan pemahamanku cukup bagus. Namun, aku tidak yakin bisa menguasainya di hadapan semua orang itu. Jian Wushuang mengerti. Apakah kau ingin aku membantumu memperjuangkan teratai air hitam? Tanya Jian Wushuang. Ya, Surou mengangguk. Kupikir aku harus meminta bantuan kakak kedua saat dia kembali, atau meminta bantuan beberapa murid istana naga yang kuat. Tapi sekarang setelah kau berhasil menembus alam inti emas. Begitu ya? Jian Wushuang tertawa lalu bertanya, kapan kita akan berangkat? Surou sangat gembira dan menjawab, dalam 2 hari. Baiklah. Aku akan pergi bersamamu, Jian Wushuang langsung berjanji. Meskipun Jian Wushuang berjanji pada Surou, dia sedikit penasaran. Mengapa dia tidak tertarik pada benih itu tetapi sangat peduli pada teratai air hitam? 2 hari kemudian, Jian Wushuang dan Surou berangkat. Ketika mereka berjalan melewati Istana Naga, para pengikut Istana Naga tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Jian Wushuang. Itulah pendekar pedang. Benar-benar monster.
Apakah dia akan keluar untuk berlatih? Kudengar dia mencapai alam inti emas. Para murid Istana Naga mendiskusikan Jian Wushuang, tetapi tidak merasa iri. Lagi pula, ketika kekuatan seseorang jauh melampaui imajinasinya dan mencapai taraf yang luar biasa, secara alami ia akan merasa hormat, bukan iri. Sekarang, mereka menyadari bahwa dibandingkan dengan kekuatan Jian Wushuang, mereka seperti berada di dua dunia yang sangat berbeda. Jadi mengapa bersaing dengannya? Di luar Istana Naga, dua sersan berbaju besi emas, menunggangi Griffin, sudah menunggu mereka. Ayo pergi. Jian Wushuang mengangguk dan kemudian dia pergi menaiki Griffin, menuju pegunungan tak berujung bersama Surou. Tak seorang pun tahu bahwa begitu Jian Wushuang pergi, Bai Cheng melaporkannya ke Menara Bulu Darah. Di dalam sebuah ruang kerja yang remang-remang, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu duduk di kursi dengan dua pembunuh bertopeng ungu berdiri dengan hormat di depannya. Jian Wushuang telah meninggalkan Istana Naga. Orang tua berpakaian abu-abu itu mengangkat kepalanya, menatap langsung ke arah mereka dengan sikap dingin. Dikatakan bahwa Jian Wushuang telah melewati gerbang naga tingkat ke-11, yang menggemparkan seluruh Istana Naga. Dan sekarang dia bahkan telah membentuk inti emas primordialnya. Terlebih lagi, dia berusia 17 tahun saat ini. Wah! Lelaki tua berpakaian abu-abu itu memukul meja dengan keras, yang menyebabkan meja kayu hijau itu pecah berkeping-keping. Ia tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan suara yang sangat keras. Seorang remaja berusia 17 tahun dengan inti emas primordial. Seorang pria berusia 17 tahun yang lulus tingkat ke-11 gerbang naga. Bagaimana dia bisa maju secepat itu? Jika dia terus membuat kemajuan dengan kecepatan seperti itu, dia akan dengan mudah menghancurkan Menara Bulu Darah dalam beberapa tahun. Ketika mendengar ini, kedua pembunuh bertopeng ungu yang berdiri di sana dengan hormat mulai gemetar. Dengar. Kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Cari tahu kemana dia pergi. Temukan dia. Pasukan pertama dan kedua Blood Shadow sedang bertugas. Begitu kalian menemukan Jian Wushuang, kalian harus segera membunuhnya, berapapun biayanya. Kali ini, jangan beri dia kesempatan lagi. Jika dia melarikan diri lagi, semua orang yang terlibat dalam misi ini, termasuk kalian berdua, akan dieksekusi. Pria tua berpakaian abu-abu itu memiliki ekspresi yang sangat dingin. Niat membunuhnya menyelimuti seluruh ruangan dengan perasaan sedingin es. Mendengar itu, kedua pembunuh bertopeng ungu itu tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah, lalu mereka pun segera pergi.